Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Rahman. Saya di sini akan mempresentasikan tugas yang berjudul Sumber Daya Tanam Padi. Padi adalah tanaman yang termasuk dalam keluarga Gramineae dan rumput-rumputan dan merupakan salah satu sumber utama pangan dunia, khususnya di Asia. Tanaman ini memiliki batang tegak luas dan dapat tumbuh tinggi 1 hingga 1,5 meter. Padi tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki iklim tropis atau subtropis dengan kebutuhan air yang cukup banyak, terutama pada fase pertumbuhannya. Dan daun padi panjang dan ramping berwarna hijau dengan warna daun yang jelas. Pada bagian ujung daun terdapat serat-serat halus yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dari bunga. Padi makan rumput berandam mandai yang berbentuk seperti tangkai panjang dan terdapat sejumlah biji di dalamnya. Biji-biji inilah yang kita kenal sebagai beras setelah dipanen dan diolah. Padi tumbuh dengan membutuhkan kondisi tanah yang subur dan banyak air, terutama pada lahan pembungaan dan pembentukan butir. Dalam proses tanamannya, padi memerlukan waktu sekitar 3 hingga 6 bulan dari penanaman hingga masa panen, tergantung pada varietas yang ditanam dan kondisi lingkungan. Setelah panen, padi biasanya digiling untuk menghasilkan beras, merupakan bahan pokok utama dalam banyak masakan seperti nasi. Perkembangbiakan padi. Perkembangbiakan padi dilakukan secara generatif, yaitu melalui biji atau benih. Berikut adalah proses perkembangbiakan padi secara alami. 1. Penyerbukan. Padi memiliki bunga yang tidak disertai kenapa atau mahkota dan penyerbukannya terjadi secara langsung oleh angin. Bunga padi yang terdiri dari bagian jantan, benang sari, dan betina putih akan melepaskan serbuk sari yang terbawa angin dan mengenai putih bunga lainnya dalam satu mandai. Proses penyerbukan ini akan menghasilkan biji padi yang berkembang menjadi beras setelah melalui proses pematangan. 2. Pembentukan biji. Setelah proses penyerbukan, berasnya bunga padi akan berkembang menjadi biji di dalam butir padi yang tersusun dalam mandai. Setiap mandai padi dapat memiliki banyak biji yang disebut beras. 3. Pematangan dan pemupukan. Biji padi terus berkembang hingga matang, biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 6 bulan, tergantung pada masa varietas padi yang telah matang dan siap panen. Akan siap panen hingga 6 bulan. Siap panen akan memiliki biji yang keras dan berwarna kekuningan atau kecoklatan. Proses pematangan ini dipengaruhi oleh faktor cuaca, tanah, dan pengelolaan pertanian. Panen dan penyemaian benih. Setelah biji padi matang, tanaman dipanen. Biji padi yang sudah dipanen kemudian dipilih dan disimpan sebagai benih untuk ditanam pada musim berikutnya. Benih padi ini dapat disemaikan dalam tanah yang dipajak atau langsung ditanam di sawah. Secara umum, perkembangbiakan padi tergantung pada pemilihan benih yang berkualitas dan proses penanaman yang baik agar tanaman padi tumbuh subur dan menghasilkan biji padi yang optimal. Selain perkembangbiakan alami ini, dalam praktik pertanian, petani juga sering menggunakan cloning atau stek. Jika menggunakan bibit dari anak padi untuk memperbanyak tanaman padi yang berkualitas dan unggul. Manfaat padi bagi manusia. Padi memiliki banyak manfaat bagi manusia, baik sebagai sumber pangan maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Berikut ada beberapa manfaat utama padi bagi manusia. 1. Sumber pangan utama. Padi merupakan sumber pangan utama
karbohidrat bagi sebagian besar penduduk dunia, terutama di Asia. Beras yang dihasilkan dari padi menjadi bahan makanan pokok yang sangat penting. Nasi yang terbuat dari beras adalah makanan sehari-hari yang kaya akan energi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari pola makan di banyak negara. Sumber gizi selain karbohidrat, beras juga mengandung berbagai zat gizi lainnya seperti protein, serat, vitamin B, dan mineral. Beras merah atau beras yang tidak diproses mengandung lebih banyak serat dan mikronutrien dibandingkan dengan beras. Bahan baku industri padi tidak hanya digunakan untuk pangan tetapi juga sebagai bahan baku dalam industri. Misalkan padi yang merupakan bagian luar dari biji padi dapat digunakan untuk membuat briket, bahan bakar pupuk organik, dan bahan baku pembuatan kertas. Selain itu, beras juga dapat diolah menjadi tepung beras, minyak beras, atau bahkan baku untuk produk makanan olahan. 4. Pendukung ekonomi pertanian padi adalah mata pencaharian utama bagi jutaan petani di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Industri padi dan beras menciptakan lapangan kerja yang besar dan berkontribusi pada perekonomian negara. 5. Penyedia pakan ternak. Setelah proses penggilingan, hasil sampingan padi seperti dadak padi dan bekatun dapat digunakan sebagai pakan ternak. Ini membantu mengurangi biaya pakan ternak di sekitar peternakan. 6. Bahan baku tradisional dan kerajinan. Bagian-bagian lain dari tanaman padi seperti batang dan daun sering digunakan dalam kerajinan tangan tradisional seperti tikar, topi, dan anyaman lainnya. Ini juga berperan dalam budaya lokal di berbagai daerah. 7. Keseimbangan ekosistem. Tanaman padi berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya di daerah yang menggunakan sistem sawah. Sawah padi menyediakan habitat bagi berbagai jenis ular dan fauna serta membantu dalam siklus air yang menjaga kualitas tanah. Dengan berbagai manfaat ini, padi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kerugian padi. Meskipun padi memiliki banyak manfaat, ada juga beberapa kerugian yang terkait dengan budidaya padi. Berikut beberapa kerugian atau tantangan yang dapat timbul dalam produksi padi. 1. Menggunakan air yang berlebihan. Budidaya padi memerlukan banyak air, terutama pada sistem sawah yang tergenang. Penggunaan air yang berlebihan dapat menyebabkan kelangkaan air di daerah tertentu, terutama di musim kemarau. Hal ini dapat berdampak pada ketersediaan air untuk kebutuhan lain seperti minum dan irigasi tanaman lainnya. 2. Kerusakan lingkungan. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam pertanian padi dapat mencemari tanah dan air. Ini dapat merusak kualitas tanah dan mengurangi kesuburannya dalam jangka panjang. Selain itu, pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama dapat membahayakan organisme non-target seperti serangga yang bermanfaat dan kehidupan air. 3. Ketergantungan pada musim dan cuaca. Tanaman padi sangat bergantung pada kondisi cuaca dan musim. Cuaca yang buruk seperti banjir atau kekeringan dapat merusak tanaman padi dan menyebabkan gagal panen. Perubahan iklim yang menyebabkan pada cuaca